Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu model heuristik. Di sini Turban mengkategorikan model sistem pendukung keputusan dalam 7 model, yaitu ada model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil, kemudian model optimasi dengan algoritma, model optimasi dengan formula analitik, model simulasi, model heuristik, model prediktif, dan model-model lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas model heuristik. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan ataupun rules. Ya, jadi model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar, expert system. Ya. Aturan itu seperti apa? Ya, kalau kalian udah terbiasa dengan pemrograman itu pasti kalian udah ngerti mengenai if and else ya, if then gitu. Kalau misalnya di pemrograman if apa then apa gitu, artinya di sini ada antecedent dan ada consequent ya. Antecedent berisi aksi atau kondisi atau fakta yang terjadi, itu di antecedent. Kemudian konsekuen ya, sama seperti namanya, merupakan reaksi atau konsekuensi yang dilakukan jika aksi terjadi ya, atau kondisi yang tadi bernilai benar. Oke, contohnya seperti apa? Ya, misalnya untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan, telah dihimpun 10 aturan ya. Dan ada 4 atribut yang digunakan, yaitu harga tanah per meter persegi, yaitu C1 atributnya. Kemudian jarak daerah tersebut dari pusat kota, C2. Ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut, C3. Dan keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan, atau C4. Di sini kalau kita listkan, ya, dengan ketiga atribut tadi, keempat atribut tadi ya, dia ada memiliki 10 aturan yang di sini merupakan nilai-nilai dari masing-masing atribut tadi ya. Contohnya aturan ke-1, harga tanahnya murah, jarak dari pusat kotanya dekat, ada angkutan umum tapi di sini tidak ada, tapi dia tetap dipilih untuk menjadi perumahan misalnya. Nah, jadi ini ada aturan pertama. Aturan kedua, kalau harga tanahnya sedang, jarak dari pusat kotanya dekat, tapi tidak ada angkutan umum, tetap dipilih. Nah, ini contohnya, kalau misalnya harga tanahnya mahal, jaraknya jauh, tidak ada angkutan umum, nah di sini tidak dipilih. Nah, ini contohnya ya, ada 10 aturan yang merupakan kombinasi dari nilai-nilai dari keempat atribut ini. Ya, ini tabel aturannya contohnya. Nah, kemudian ada namanya association rules ya. Itu maksudnya seperti kita mengklasifikasikan aturan. Kita klasifikasikan aturan-aturannya. Nah, pada association rule kita tidak hanya dihadapkan pada bagaimana membentuk aturan di mana konsekuen bernilai benar, namun juga memprediksi aturan-aturan yang terbentuk sebagai kombinasi dari beberapa atribut. Ya. Nah, kemudian jumlah aturan yang mungkin terbentuk bisa jadi sangat banyak. Nah, di sini makanya kita batasi ya untuk dengan cara teknik pemotongan ataupun pruning. Ya. Proses pemotongan tersebut menggunakan suatu acuan di mana pertama batas pemotongan yang disebut dengan coverage, ya, artinya jumlah kejadian yang terprediksi benar, dan nilai akurasi merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah konsekuen dengan antecedennya. Oke, kemudian ada himpunan item, istilah di sini maksudnya item berperan sebagai nilai atribut yang berpartisipasi. Nah, satu atribut dapat terdiri dari beberapa nilai. Contohnya ya, seperti tadi atribut yang C1, kalau kita lihat kembali, C1 ini harga tanah ya. Harga tanah itu bisa ada 3 nilai, yaitu murah, sedang, dan mahal. Nah, kemudian C2 ya, jarak dengan pusat kota ya, itu ada 3 nilai, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Nah, C3 ada 2 nilai, tidak atau ada angkutan ya, angkutan kota.
C4 apakah dipilih apa tidak, yaitu ya atau tidak. Nah, ini adalah nilainya ya. Itulah item-item yang ada dalam atribut ini. Ya, contohnya pada kasus 1 dapat kita kelompokkan dalam 1, 2 atau 3 item. Ya. Jadi diharapkan setiap kelompok item menyumbangkan lebih dari satu kejadian. Nah, pertama, menunjukkan partisipasi atribut atau kejadian dengan satu nilai. Contohnya C1 itu murah. Nah, itu saja. Ya, nilai di belakang murah itu menunjukkan jumlah aturan yang relevan dengan C1 murah. Maksudnya yang di sini. Nilai ini. Ya, artinya ini association rule untuk satu item. Dalam hal ini C1 itu murah, ada 3 yang apa namanya? Ada 3 aturan yang relevan ya. Ya, maksudnya untuk C1 murah itu ada 3 aturan yang C1-nya itu murah. Contoh kalau kita lihat di sini ya. Untuk C1 murah ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada aturan 1, aturan 7, aturan 8. Ya, jadi ada 3 aturan yang C1 atribut nilainya murah. Ya, kemudian ada C1 sedang 3, C1 mahal 4 dan seterusnya. Ini association rule untuk satu item ya. Nah, yang kedua itu ketika kita menunjukkan partisipasi atribut dengan 2 nilai ya. Contohnya C1 itu sama dengan mahal dan C2 sama dengan jauh. Artinya ini kombinasi ya. Jadi ini yang dari data aturan yang dilihat bukan cuma satu atribut yang dilihat, tapi dalam hal ini melihat kombinasi dari 2 atribut. C1 mahal dan C2 jauh. Nah, ada 2 aturan mengandung kedua nilai tersebut dengan banyak kejadian lebih dari 1. Ya, kalau kita lihat lagi kembali di sini, ya kalau C1 murah dan C2-nya C1 mahal dan C2 jauh. Ya, C1 mahal dan C2-nya jauh. Nah, ini dia 1. Kemudian mahal jauh, ini ada 2 ya. Jadi ada 2 aturan yang memiliki kombinasi nilai C1-nya mahal dan C2-nya jauh. Oke. Seperti itu ya. Jadi bisa jadi ada kombinasi dari aturan untuk rules-nya ya. Nah, ini kita lihat ya. C1 mahal, C2 jauh ada 2 aturan. C1 murah, C3 tidak ada, aturannya ada 2 dan seterusnya ya. Itu kalau association rules untuk 2 item. Nah, yang ketiga bisa jadi partisipasi atribut dengan 3 nilai. Contohnya C1 mahal dan C2 jauh dan C3 tidak. Ya, C4 tidak ya. Jadi ada 2 aturan yang mengandung kedua nilai tersebut dengan banyak kejadian lebih besar dari 1 untuk di kasus tadi ya. Nah, seperti ini. Ya, contohnya C1 mahal, C2 jauh, C4 tidak, itu ada 2 aturan yang sesuai dengan ketiga atribut seperti ini. Ya, dan seterusnya seperti itu. Bisa kita listkan. Nah, kemudian dari data tersebut dapat kita bandingkan beberapa aturan berdasarkan jumlah item yang tersedia. Ya, misalkan yang untuk satu item C1 murah itu dapat kita bentuk suatu aturan, yaitu if slash atau artinya if tidak ada apa-apa, artinya ini tidak diabaikan ya, anteseden diabaikan. Apapun antecedennya, maka C1-nya murah sebagai konsekuennya. Nah, ini tanpa mempertimbangkan anteseden terhadap konsekuensi yang memiliki atribut C1 sama dengan murah. Nah, ini ada angka 3, 10. Ini menunjukkan perbandingan proposisi antara jumlah konsekuen, ya, konsekuen itu yang ini setelah then, jumlah ini benar dibagi dengan jumlah anteseden yang bernilai benar. Ya. Jadi karena kita ada 3 ya, setelah then itu ada 3 yang benar, C1 murah, maka 3 dibagi dengan jumlah yang if di depan yang bernilai benar.
Jadi ada sebanyak 10 kejadian, sedangkan kejadian dengan C1 murah ada 3 kejadian, sehingga nilai proposisi menjadi 3/10. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 kejadian, cuman yang antecedennya C1 murah itu hanya 3 kejadian. Jadi kemungkinannya ada 3/10. Nah, untuk 2 item, ya, misalnya C1 mahal dan C2 jauh, itu bisa ada 3 aturan yang kita bentuk. Ya. Aturan pertama adalah if C1 mahal then C2 jauh. Kedua, if C2 jauh then C1 mahal. Yang ketiga, if apapun yang terjadi di depan, maka C1 mahal dan C2 jauh. Nah, jadi di sini pada aturan pertama ini, dengan antecedent C1 sama mahal, terdapat konsekuen yang memiliki atribut C2 jauh. Nah, banyak kejadiannya. C1 mahal itu ada 4 kejadian. Ya, ada 4 kejadian C1 yang mahal, dan dari 4 kejadian tersebut hanya ada 2 yang C2 juga jauh. Ya, jadi kemungkinannya adalah 2/4. Dan seterusnya, itu bisa kalian lihat sendiri. Ya, demikian seterusnya. Total terdapat 93 aturan yang dapat dibentuk dari 10 aturan tadi. Ya. Jadi if then C1 murah, if then C1 sedang, dan seterusnya untuk satu atribut. Kemudian if C1 mahal dan C2 jauh, dan seterusnya untuk 2 atribut. Kemudian if C2 jauh dan C1 mahal and C4 tidak, itu untuk yang 3 atribut, dan seterusnya. Bisa kalian lihat secara detail, nanti kalian kerjakan sendiri bisa ini. Ya, selanjutnya dapat ditentukan tingkat akurasi yang kita harapkan untuk suatu aturan. Misalkan ditetapkan tingkat akurasinya adalah 100%, hal ini berarti bahwa nilai proposisi suatu aturan harus bernilai 1. Dengan nilai akurasi 1, maka hanya ada 12 aturan dari 93 aturan tersebut yang dapat digunakan. Ya, ini contoh aturan-aturan yang terbentuk dengan akurasi 100%. Ya, if C2 jauh, then C4-nya tidak, coverage-nya 4, akurasinya 100%. Ya, kemudian if C2 dekat, dan C3-nya tidak, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apa guna rules ini? Kapan ini akan digunakan? Ya, itu digunakan dalam biasanya expert system pakar. Ya, secara umum sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Istilahnya jadi ditransfer ilmu dari ahli ke komputer, sehingga komputer bisa seakan-akan memiliki logika dari ahli. Nah, dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Nah, ada 4 komponen utama dalam sistem pakar. Yang pertama, basis pengetahuan ataupun knowledge base. Kemudian motor inferensi, inference engine. Kemudian antarmuka atau interface, dan fasilitas penjelasan. Nah, kita lihat basis pengetahuan berisi pengetahuan dalam penyelesaian masalah, tentu saja dalam domain tertentu. Oke, misalnya tadi kita fokus dalam domain properti, contohnya. Ya, atau bisa jadi ada domain misalnya medical misalnya. Ya. Jadi bisa jadi dokter ya mentransfer ilmunya mengenai misalnya itu dokter ahli penyakit untuk anak balita misalnya. Nah, itu bisa ditransfer ilmu dia ke suatu sistem pakar. Ya, kemudian ada 2 bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum digunakan, yaitu penalaran berbasis aturan atau rule-based reasoning, atau penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning. Nah, pada penalaran berbasis aturan atau rule-based reasoning, itu pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if-then. Ya, itulah kitanya perlunya membuat aturan-aturan tadi ya. Bentuk ini digunakan apabila terdapat sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Artinya, dengan ikut aja rule itu, kebanyakan hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, jika itu udah bisa seperti itu, maka kita bisa membuat
expert system dengan penalaran berbasis aturan. Di samping itu, bentuk ini juga digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang jejak ataupun langkah-langkah pencapaian dari suatu solusi. Nah, yang kedua ada penalaran berbasis kasus, ya, case-based reasoning. Nah, basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang. Nah, faktanya yang ada. Nah, bentuk ini digunakan apabila user atau pengguna menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir sama. Nah, jadi kalau biasanya misalnya, kalau misalnya dia pilek, demam, kemudian pilek, demam, kehilangan indera penciuman, kemudian kehilangan indera perasa. Nah, ini biasanya ini adalah gejala-gejala dari COVID-19 misalnya. Nah, jadi dengan gejala-gejala yang mirip itu bisa kita gunakan penalaran berbasis kasus, ya. Nah, selain itu, bentuk ini juga digunakan apabila kita telah memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis pengetahuan. Artinya, semakin banyak basis kasus kita, semakin mudah kita membuat sistem pakar menggunakan penalaran berbasis kasus. Kalau kasusnya masih 5, 6, itu masih belum kuat, ya. Semakin banyak kasusnya, basis kasusnya semakin baik. Nah, kemudian ada dua inference engine, ya, perbedaan inference engine dalam sistem pakar. Yang pertama istilahnya adalah forward chaining, ya. Itu merupakan pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri if dulu, ya. Sebelah kiri maksudnya yang bagian if-nya dulu, if apa gitu. Nah, jadi itu antecedennya dulu yang kita lihat. Ya, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu, dari antecedennya, untuk menguji kebenaran hipotesis, yaitu konsekuennya. Nah, backward chaining ya kebalikannya, pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan, yang bagian then dulu, bagian konsekuen, kemudian penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis, dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini ada 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Fakta awal yang diberikan hanya A dan E, artinya A dan E itu benar. Nah, yang ingin kita buktikan adalah apakah K bernilai benar. Hipotesisnya adalah K apakah benar gitu. Ya, contohnya di sini kita lihat ada rule 1, if A and B then C. Ya, kalau A dan B benar, maka C juga benar. R2, if C then D, dan seterusnya. Tapi kita udah tahu A ini benar, E ini benar. Kalau kita mulai dari atas, A benar, B kita tidak tahu benar apa tidak, maka kita tidak bisa mencapai keputusan C. Jadi kita belum tahu C itu benar atau tidak. Kita turun ke bawah, if C then D. Ya, masih belum tahu. If A and E then F. Nah, ini baru bisa kita tahu ya. Karena kita udah tahu A dan E itu benar, maka kita tahu F itu benar. Kalau kita tahu F benar, maka bisa jadi yang lain misalnya F dan G maka D. Nah, cuman G nggak tahu. Nah, balik ke sini ternyata ada if A benar maka G juga benar gitu. Nah, A kita udah tahu benar, maka G juga benar. F dan G, maka D benar, dan seterusnya. Itu kalau kita melihat forward chaining. Nah, bisa kita lihat nanti di sini contohnya. Munculnya fakta baru pada saat inferensi, ya. Kalau kita lihat dari ini, kita mulai dari R3 ini. R3, kita dapat fakta baru yaitu F. F itu benar. Kemudian kita turun ke bawah, kalau A benar maka G benar. Dapat kita fakta baru, G adalah benar. Kemudian if F and G benar, maka D pun benar. Kita dapat fakta baru, D benar. Nah, kemudian if G and E, kita udah tahu tadi E itu benar, G juga sekarang baru benar, maka H benar. Kita dapat fakta baru H benar. Dan seterusnya sampai akhirnya kita dapat K itu juga benar. Ya, jadi hipotesanya terbukti. Itu cara forward chaining. Nah, alur inferensi forward chaining bisa kita lihat karena kita bermulai dari fakta dulu. Kita tahu faktanya A dan E benar. Dari situ baru kita lihat rules-nya. Ternyata ada rule 3 yang menyatakan if A and
E benar, kalau A dan E benar, ini simbol N ya. Kalau A dan E benar, maka F itu benar. Nah, kemudian seterusnya, if A benar, dengan menggunakan rule 4, G juga benar, dan seterusnya. Nah, backward chaining itu kebalikannya. Backward chaining, kita mulai dari K dulu, hipotesa kita. Ya, kita cek apakah K ini benar atau tidak itu. Kalau ujung-ujungnya terakhir kita mencapai semua fakta di terakhir, maka berarti K juga benar. K adalah fakta juga gitu. Ya, kita lihat kalau misalnya ini contohnya ya, K R10 ya, kita gunakan ini R10. K itu benar jika J-nya benar, maka J-nya harus benar gitu ya. Kemudian J itu baru bisa benar jika kita lihat bisa jadi G ataupun bisa jadi I dan A kan. Nah, kita belum tahu nih mau ambil yang mana. Sekarang coba aja kita ambil R8. I dan A benar gitu ya, karena ini ada N-nya. Nah, kemudian dari sini jika A benar gimana? Tidak ada ya A di sini, berarti kita nggak bisa mencari antecedennya. Maka kita lihat I-nya lagi. Ada nggak I di sini? Nah, ternyata ada I di sini. Ya, ini benar jika C dan H benar, maka ada C dan H benar menggunakan rule 7. Kemudian H ada nggak? Ada sih, cuman kita mau coba yang C dulu. Nah, yang C itu benar jika A dan B benar. Jika A dan B benar. Nah, faktanya A itu benar, cuman B-nya tidak diketahui. Ya, dan B ini nggak ada lagi sebelah kanan ini B. Jadi B itu mentok kita di sini. Nggak tahu nilai B itu benar atau salah. Nah, artinya inferensi kita salah, gagal pertama. Ya, jadi kita bisa coba cara yang lain. Kita mulai dari K-nya lagi, mulai K, J-nya benar, oke, dari J, nah kita ambil rule 9. Kalau J benar, J benar jika G benar. K, G benar. Nah, G benar, maka A benar. Rule 4, dapat fakta. Nah, dari sini kita udah tahu berarti K itu benar karena kita mencapai suatu fakta terakhir. Nah, seperti itu untuk backward chaining. Oke. Ya, demikian untuk sistem pakar ya, sedikit pengenalan saja. Nanti kalian akan lebih paham lagi di mata kuliah sistem pakar. Nah, untuk sekarang yang penting kalian tahu seperti apa adanya aturan-aturan yang bisa mencapai suatu keputusan ya kalau kita ikuti. Jadi kita bisa mencari fakta-fakta dari aturan-aturan yang kita punya gitu. Ya, cukup sekian. Kalian bisa mengerjakan tugasnya ya, nanti di Spada bisa dicek tugasnya. Semoga ini menjadi pengenalan bagi kalian untuk mengenai seperti apa heuristik dan juga seperti apa itu sistem pakar, sehingga ke depan untuk mata kuliah di sistem pakar kalian lebih paham dan bisa mengimplementasikan betul untuk skripsi kalian. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.